Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bedah buku yang jujur aja bisa bikin kita ngelihat dunia dengan cara yang benar-benar beda. Dan ya cukup menantang. Judulnya 48 Hukum Kekuasaan dari Robert Greene. Siap-siap ya, karena pembahasan kali ini mungkin bakal mengubah cara kalian memandang interaksi antar manusia. Nah, kita mulai dari kutipan Machiavelli ini ya. Ini penting banget karena jadi semacam panggung untuk semua filosofi yang akan kita bahas. Dan perlu dicatat nih, ini bukan soal jadi orang jahat, tapi soal melek sama realitas yang ada di sekitar kita. Hal ini membawa kita pada konflik utama yang disajikan dalam buku ini. Sebuah dilema yang mungkin tanpa kita sadari terasa sangat relevan di dunia modern kita sekarang. Nah, ini nih yang menarik. Coba deh lihat perbandingannya. Di permukaan, dunia kita tuh kayaknya minta kita untuk jadi orang yang adil, sopan, demokratis, iya kan? Tapi di baliknya, realitanya, kata buku ini, lebih mirip kayak intrik di istana zaman dulu. Penuh siasat, licik, dan kalau kita terlalu naif, ya kita bisa hancur. Jadi mungkin pikiran pertama kalian adalah, saya nggak mau deh main-main permainan kekuasaan kayak gini. Tapi argumen dari buku ini justru sebaliknya. Mencoba untuk nggak ikut serta itu bukan cuma mustahil, tapi tindakan itu sendiri udah jadi sebuah gerakan kekuasaan. Mungkin kelihatannya ini semua cara buat menghindar dari permainan ya. Tapi, menurut sumber ini, justru inilah strategi-strategi manipulasi yang lebih halus dan seringkali malah lebih efektif. Jadi, poin krusialnya apa? Poinnya adalah, permainan ini nggak bisa kita hindari. Karena kita nggak bisa memilih untuk nggak ikut, solusi yang ditawarkan buku ini adalah ya udah, sekalian aja jadi ahli dalam kekuasaan. Ini bukan tentang menjadi jahat loh ya, tapi tentang menjadi seorang seniman kekuasaan yang paham betul aturan mainnya. Kutipan dari Napoleon ini nggambarin teknik intinya dengan sangat baik, yaitu ketidaklangsungan. Maksudnya, kita mencapai tujuan kita bukan dengan paksaan, tapi lewat bujukan, pesona, dan strategi yang cerdas. Nah, untuk menjadi seniman kekuasaan ini, buku ini bilang, kita harus menguasai 4 keterampilan dasar ini dulu. Inilah fondasi dari semua hukum-hukum kekuasaan yang ada. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contoh dari dunia nyata ya. Kita akan bedah hukum yang paling pertama, jangan pernah melebihi sang master. Kenalin, ini Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan Prancis pada masanya. Coba deh perhatikan lini masanya. Gila kan? Cuma dalam waktu semalam nasibnya langsung jungkir balik. Pertanyaannya, emangnya ada sih di pesta itu? Fouquet waktu itu mikir kalau pesta super mewah ini bakal nunjukin kesetiaan dan betapa berharganya dia di mata Raja Louis XIV. Sayangnya, dia salah besar. Fatal. Kenapa? Karena setiap kemewahan yang bikin tamu terpesona, justru bikin sang raja merasa bahwa menteri keuangannya ini kok lebih populer, lebih kaya, dan lebih cemerlang daripada dirinya. Pesta Fouquet sukses membuat rajanya sendiri merasa insecure. Jadi, Fouquet itu nggak cuma melanggar etika sosial biasa, dia melanggar hukum kekuasaan yang fundamental, dan dia harus membayar harga yang paling mahal untuk kesalahannya itu. Ini membawa kita ke inti dari keseluruhan kerangka berpikir ini. Apa sih pelajaran utamanya? Menurut sumber ini, nggak peduli kalian ada di kantor modern atau di istana kerajaan zaman dulu, kalian itu sedang bermain dalam permainan kekuasaan. Kalau kita menyangkalnya, kita justru cuma akan jadi pion yang digerakkan orang lain. Jadi, pemikiran provokatif terakhir dari buku ini bukanlah apakah kita harus bermain atau tidak, tapi bagaimana kita memainkannya. Ini menantang kita untuk melihat dunia sebagai sebuah permainan strategis dan bertanya pada diri sendiri, kita mau jadi pemain yang seperti apa?